Assalamualaikum. Hello teman-teman. Siapa bilang tempe itu cuma bisa digoreng biasa? Cobain deh dengan teknik ala Chef Yongki ini. Dengan diparut begini, menyantap kering tempe crispy jadi lebih istimewa. Rasanya itu gurih, teksturnya itu kriuk parah. Masya Allah, enak banget. Dijamin bikin gak bisa berhenti ngunyah ya. Yang pastinya cocok banget untuk ide jualan, untuk bekal anak kos, atau menu catering yang beda dari yang lain. Yuk tonton sampai habis biar nggak ketinggalan tips rahasianya. Pertama, langsung saja siapkan tempe dengan berat total sekitar 1200 gram. Parut tempe dengan menggunakan parutan keju seperti ini. Selanjutnya, agar makin kriuk dan mengurangi serapan minyak, maka tambahkan 75 gram atau setara dengan 5 sendok makan tepung beras, lalu 20 gram atau setara dengan 6 sendok teh kaldu bubuk. Aduk rata, pastikan jangan sampai ada yang menggumpal ya. Oke, sisihkan. Berikutnya panaskan secukupnya minyak goreng jelantah sisa menggoreng ayam atau udang atau apa gitu, agar aromanya itu jadi makin nendang. Dan ini saya oplos dengan minyak goreng baru ya guys. Lalu tambahkan ini, yaitu 30 sampai dengan 50 gram bawang baik sesuai selera dan 150 gram bawang jahat yang juga diiris tipis. Agar matangnya itu kompak alias bersamaan gitu, maka yang dimasukkan di awal itu adalah bawang merahnya dulu. Goreng dengan api sedang sekitar 1 menit. Baru kemudian masukkan juga bawang putihnya. Dan goreng tetap dengan menggunakan api sedang hingga bawang putih itu kekuningan. Jadi jangan sampai bablas ke Jakarta guys. Menggoreng bawang itu wajib hati-hati, jangan sampai coklat di wajan karena bikin rawan gosong. Setelah matang segera angkat. Selanjutnya kita goreng cabai-cabeannya guys, yaitu ada 75 gram cabai rawit atau dibuat lebih banyak juga nggak masalah. Lalu 75 gram cabai keriting dan 75 gram cabai hijau yang kesemuanya itu dirajang serong atau sesuai selera. Oke, goreng. Agar warna cabenya itu tetap cantik, goreng sebentar dengan minyak panas dan menggunakan api besar hingga cabai layu dan kokoh. Seperti ini ya. Tuh, cantik banget guys hasilnya. Berikutnya siapkan 3 sampai dengan 5 tangkai daun kari sesuai selera. Lagi, anu gari diprotol-protol bae pokoknya lah yuk, Chan. Kemudian 5 gram atau sekitar 6 lembar daun jeruk yang sudah diiris halus. Oke, berikutnya goreng secukupnya tempe di minyak sisa menggoreng bumbu tadi ya. Goreng dengan api sedang agak besar di awal hingga tempe kokoh. Setelah kokoh, kecilkan api kompor, goreng dengan api sedang hingga tempe matang. Ketika tempe sudah matang, agar tidak rawan berminyak, besarkan api kompor, lalu masukkan segenggam daun kari dan sedikit daun jeruk. Goreng sebentar saja ya, asal sampai daun kari dan daun jeruknya itu kering. Kira-kira itu sekitar 30 detik saja ya guys. Oke, setelah matang segera angkat. Dan goreng sisanya hingga habis dengan teknik yang sama seperti tadi. Setelah beres digoreng, selanjutnya kita goreng yang ini ya, yaitu 30 sampai dengan 50 gram cabai kering sesuai selera. Oke, goreng cabai kering sebentar saja asal sampai kena minyak, lalu segera angkat. Jadi digorengnya itu sekitar 3 sampai dengan 5 detik saja agar tidak rawan gosong. Nah, ini dia guys. Jika semua bahan sudah lengkap, selanjutnya tinggal dicampurkan saja, yaitu ada tempe yang sudah digoreng tadi. Tempenya ini sudah dingin ya. Kemudian masukkan juga 2 bawang goreng tadi. Lalu trio cabai-cabean. Kemudian cabai kering.
Agar makin sedap, tambahkan juga 250 gram kacang panggang atau kacang goreng siap makan seperti ini. Jika suka, tambahkan juga ini, yaitu 1/4 sendok makan micin. Kemudian 3/4 sendok makan garam atau sesuai selera ya. Aduk hingga tercampur rata. Tuh, jadi deh. Mudah banget ternyata guys bikinnya. Dan dijamin juga anti gagal. Jadi yang ini tuh beneran bisa banget dipraktekkan ya. Satu resep ini tadi, alhamdulillah itu bisa jadi banyak ya, yaitu jadi sekitar 1177 gram. By the way nih, selain diparut halus, jika suka juga tempenya itu bisa dirajang kecil-kecil seperti ini. Jika dirajang begini, teknik pembuatannya itu juga sama, cuma ketika digoreng, karena irisannya itu lebih besar, maka total durasi menggorengnya itu cenderung lebih lama ya, yaitu sekitar 7 atau 8 menit, atau tergantung dengan panas kompor masing-masing. Nah, ini dia guys hasilnya. Untuk selanjutnya ya tinggal dibumbuin dengan cara yang sama seperti tadi. Untuk kacangnya itu juga jika suka bisa menggunakan kacang tanah panggang kupas seperti ini. Jadi silahkan dimodif sesuai selera. Menurut saya sih tempe yang dipotong lebih besar begini dimakannya itu jadi terasa lebih keras gitu. Cuma untuk bumbunya itu jadi kurang menyatu dibandingkan dengan versi yang diparut tadi. Jadi mau versi potong agak besar begini atau sing diparutnya sampai jembrambut kayak gini, silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is yours. Yang jelas dua-duanya ini beneran sama-sama enak dan bikin boros nasi guys. Yakin, enak banget gila Yujan. By the way nih, jika suka juga tempe kering ini bisa dibuat versi tidak pedas dengan melewatkan penggunaan cabai-cabean dan cabai kering guys. Nah ini dia contoh kering tempe crispy yang dibuat versi original, yang pastinya juga enak banget sehingga sangat cocok untuk anak-anak dan kalian yang tidak doyan pedas. Catat, agar kriuknya itu awet lebih lama, setelah kering tempe crispy dingin segera kemas di dalam wadah tertutup sesuai selera. Untuk toples volume 400 ml ternyata cuma muat